Apalagi kan masjid di LA juga kan ada yang jadi korban. Itu masjidnya tuh kebakar loh, hancur loh. But amid widespread frustration and a report that a local reservoir in the Palisades was offline and empty due to repairs. Ingat kan tadi kan yang biasanya tuh antara Mei sampai Oktober terjadinya, tiba-tiba ini di Januari. Mana parah banget lagi kan. Ini baru awal tahun tapi udah ada beberapa kejadian aja nih dunia nih. Dan kali ini gue mau bahas satu peristiwa atau tepatnya bencana alam yang lagi menimpa Amerika Serikat. Ya gue yakin lu pasti udah pernah denger lah soal peristiwa ini. Iya, kali ini gue mau bahas soal kebakaran hutan yang menimpa wilayah California, khususnya di Los Angeles dan sekitarnya. Dan kenapa berita kebakaran ini jadi rame? Salah satunya soalnya kebakaran hutan ini tuh menimpa kawasan pemukiman yang bisa dibilang ya elit banget lah di sana. Bahkan beberapa rumah toko dan artis terkenal di sana tuh banyak yang terdampak loh, banyak yang hancur. Dan sampai gue bikin video ini, kebakarannya tuh masih terjadi ya. Tapi sebenarnya apa sih penyebab kebakaran hutan ini dan gimana nih update kondisi masyarakat yang terdampak di sana? Ya udah kalau gitu, langsung aja kita bahas gimana kebakaran di California bisa terjadi. Apakah pure bencana alam atau ada perbuatan manusia di sini? Di Learning by Googling. Ini sebelum kita bahas soal penyebab dan gimana dampak dari kebakaran hutan ini, biar lebih enak ini gue ceritain kronologi kejadiannya dulu kali ya, dikit ya. Jadi kalau menurut Departemen Kehutanan dan Perlindungan Kebakaran California disebut, di 8 hari pertama tahun 2025, dari tanggal 1 sampai 8 Januari, mereka mencatat seenggaknya ada 55 kasus kebakaran hutan di California. Dan dari 55 kasus kebakaran ini, ada 4 kasus nih yang bisa dibilang paling parah, yang diperkirakan bermula di tanggal 7 Januarinya. Ada kebakaran Palisades, Eaton, Hearst, sama Kenneth. Dan kenapa 4 ini dibilang paling parah? Soalnya keempat kasus kebakaran ini tuh mencakup wilayah yang luas, mulai dari ratusan sampai puluhan ribu hektar, dalam kurun waktu yang relatif singkat. Dan sekarang ini dari 4 tadi ada 2 kebakaran nih yang jadi perhatian utama para pemadam. Kebakaran Palisades yang terjadi di pegunungan Santa Monica, sama kebakaran Eaton yang melanda wilayah Altadena. Kenapa jadi perhatian utama? Soalnya karena dua-duanya tuh mencakup wilayah yang paling luas, para petugas juga tuh ngalamin kesulitan buat madamin keduanya. Kayak di kebakaran Palisades misalnya, sampai gue bikin video ini, kalau menurut beberapa sumber, para petugas tuh baru berhasil madamin dan ngemanin sekitar 11% dari total wilayah yang terdampak. Dari sekian luasnya loh yang bisa dipadamin baru 11% loh. Edan ya. It all began 4 days ago when Los Angeles residents might have expected a typically beautiful Tuesday in their city. But that morning was different. Dry winds were blowing harder than almost anyone could remember. So around 10:30 a.m., when a small fire broke out along a bushy hillside near a state park, barely 2 hours after the fire broke out, residents began fleeing by car, but some got stuck in their tracks. Dan terkait kebakaran ini, yang paling banyak ditanyain orang tuh penyebabnya. Apa sih penyebabnya sampai kebakaran ini bisa terjadi? Dan setelah gue baca-baca, bisa dibilang penyebab pasti kebakaran hutan di California ini tuh belum jelas ya. Khususnya kebakaran-kebakaran yang gede-gedenya. Soalnya kasus kebakaran ini kan berawalnya dari kawasan hutan ya. Jadi nggak ada yang tahu tuh penyebab pastinya apa. Soalnya ya nggak ada yang standby di situ kan. Ya kalau secara umumnya sih sebenarnya salah satu penyebab kebakaran hutan di Amerika yang paling umum tuh kan sambaran petir kan. Jadi petirnya berpohon, terus pohonnya kebakar, abis itu apinya nyebar deh dari satu pohon ke pohon lainnya. Dan ya udah, jadi deh tuh kebakaran hutan tuh, umumnya kayak gitu. Tapi terus kalau menurut National Fire Protection Association, dilansir dari AP News, mereka bilang, di kawasan terjadinya kebakaran Palisades sama Eaton tuh sebelumnya tuh sama sekali nggak ada laporan sambaran petir. Jadi ya hampir bisa dipastikan kalau penyebabnya tuh bukan sambaran petir. Terus secara umumnya lagi, kalau bukan sambaran petir, biasanya tuh ada 2 kemungkinan lain lagi nih. Antara emang ada yang sengaja memulai kebakaran, atau karena masalah utilitas perkabelan. Tapi ya sama kayak masalah sambaran petir tadi, sampai sejauh ini tuh belum ada laporan soal adanya aktivitas individu yang diduga memicu kebakaran, ataupun masalah utilitas yang menyebabkan kebakaran. Jadi ya 2 penyebab umum lainnya juga tuh hampir bisa dipastikan bukan penyebab kebakaran di Los Angeles ya. Nah, karena 3 alasan paling umum tadi dirasa bukan kan, akhirnya diteliti terus tuh. Apa nih kalau gini nih penyebabnya nih? Dan akhirnya kalau menurut BBC, para peneliti menduga kalau
Kondisi iklim di California beberapa tahun belakangan inilah yang kemungkinan jadi penyebab utama terjadinya kebakaran ini. Jadi gini nih, kalau menurut data tahun 2022 sampai 2023 disebut, wilayah California tuh ngalamin cuaca yang sangat basah di periode itu. Curah hujannya tuh di tahun-tahun itu tuh bener-bener tinggi banget, apalagi kalau dibandingin sama beberapa tahun sebelumnya, di mana sebagian besar wilayah Amerika, termasuk California, itu pada ngalamin kekeringan parah. Jadi setelah beberapa tahun lebih banyak kekeringannya, masuk ke 2022-2023, itu jadi basah tuh, jadi lebih sering hujan tuh. Nah, cuaca basah di California ini kemudian memicu tumbuhnya vegetasi-vegetasi di sana. Jadi subur tuh di sana tuh selama tahun 2022 sampai 2023. Pada bermunculan tuh tumbuhan-tumbuhan tuh. Tapi masalahnya, cuaca basah ini tuh nggak berlanjut di tahun 2024. Bahkan di tahun kemarin, di tahun 2024, cuaca California tuh cenderung sangat kering dengan curah hujan yang sangat rendah. Nah, kalau lu ingat kan tadi vegetasi di California tuh kan jadi tambah subur ya. Soalnya selama 2 tahun selalu dapat curah hujan yang tinggi. Nah, masuk ke tahun 2024 karena balik cuacanya kering lagi, akhirnya vegetasi yang subur ini tuh berubah. Jadi, apa ya istilahnya ya? Ya jadi kayak semacam kayu bakar lah. Kayu bakar yang siap disulut kapanpun. Pada jadi tumbuhan kering semua kan, yang kalau dibakar dikit, wah udah tuh langsung gitu kan. Dan kondisi cuaca yang kering ini juga kemudian diperburuk dengan adanya fenomena angin Santa Ana. Angin apaan tuh? Jadi angin Santa ini adalah fenomena angin kencang yang bertiup dari kawasan Great Basin, dari cekungan besar di wilayah barat Amerika, menuju ke arah Samudra Pasifik yang ngelewatin wilayah LA dan sekitarnya. Nah, di LA kan ada vegetasi subur yang lagi mengering kan, terus dia kena angin kenceng. Nah, vegetasi subur yang lagi mengering terus kena angin kenceng inilah yang diduga jadi pemicu percikan api yang jadi penyebab awal kebakaran terjadi. Apalagi kalau menurut Lyndon Pronto, ahli manajemen kebakaran di European Institute, dia bilang, angin Santa ini tuh bisa ngebikin vegetasi jadi kering banget, sampai akhirnya kebakar. Jadi ya paket lengkap lah udah, vegetasinya banyak, kering semua, ketemu angin kering lagi, ya udah, kebakar udah. Terus selain itu, kencengnya angin Santa ini juga tuh kemudian jadi faktor utama yang ngebikin kenapa fenomena kebakaran hutan di California ini tuh jadi cepet nyebar dan susah dikontrol. Ya ketiup mulu kan soalnya kan percikan apinya kan, jadi cepet deh tuh nyebarnya tuh. Udah disiram juga, kalau ketiup angin lagi jadi nyebar lagi kan. Ya udah, sulit udah. One of the really dangerous effects of the Santa Ana winds is this drying effect, and it dries the vegetation out. The vegetation becomes the most dry at any point during the year during a Santa Ana wind event, and the the moisture content within the fuel, and fuel meaning the vegetation, the moisture content, which is expressed in a percent, goes down to single digits. And so this means that the fuel itself becomes extremely available for fire. And can catch and carry fire very quickly. Nah, waktu kasus kebakaran ini tuh mulai ramai diberitain, banyak tuh yang request ke gua buat bahas ini dengan nyebut kalau kebakaran di California ini tuh azab. Azab karena Trump sebelumnya ngeluarin statement kalau doi bakal membumi hanguskan Gaza. Ya kan emang sebelumnya Trump tuh ada ngomong kalau sampai pas dia nanti dilantik sandera-sandera Israel di Gaza tuh belum dibebasin, dia bakal bikin Gaza jadi neraka. Dia ada bilang gitu tuh. Dianya belum dilantik, malah LA nih yang jadi simulasi neraka duluan nih. Nah, itu banyak yang bilang itu azab tuh. Apalagi waktu kita ngelihat James Woods, aktor Amerika yang suka terang-terangan ngedukung pembantaian di Gaza, nangis-nangis waktu cerita kalau rumahnya di LA kebakar. Nah, itu gue yakin waktu kita ngelihat dia nangis-nangis, perasaan mah pasti ada lah. Ya, namanya manusia kan. Cuma ya tetap gue ngerasanya kalau azab-azab gini kan bukan ranahnya gue. Apalagi kan masjid di LA juga kan ada yang jadi korban. Itu masjidnya tuh kebakar loh, hancur loh. Jadi ya gue nggak mau langsung ngejudge dengan bilang ini azab nih segala macam, nggak mau lah. Ya pokoknya bebas ya kalau di sini lu pengen nganggap ini azab atau bukan. Tapi yang pasti gue nggak mau bahas itu. Gue nggak mau bahas azabnya. Gue mau lebih bahas ke detailnya. Gue mau bahas proses kenapa ini bisa sampai kejadian. Proses apa yang terjadi kalau kita sebagai manusia terus-terusan ngerusak alam. If those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out. Ya, kan kita udah sering ya ngebahas soal krisis iklim yang sekarang tuh emang lagi parah-parahnya.
Dan krisis iklim ini bisa terjadi salah satunya ya karena aktivitas manusia yang makin merusak bumi. Dan kalau menurut gua, kejadian kebakaran hutan di California ini tuh harusnya bisa jadi pengingat buat kita loh. Pengingat kalau kita bertindak semena-mena sama bumi, sama lingkungan, sama makhluk hidup lain, maka kita harus siap menerima konsekuensinya. Apalagi kalau menurut para ahli, banyak anomali alam yang sangat mungkin disebabkan oleh krisis iklim di kasus kebakaran hutan ini. Ini kita bahas dari anomali yang pertama deh, anomali soal perubahan cuaca ekstrim. Ya kayak yang tadi udah kita bahas lah, di tahun 2022 sampai 2023 tuh kan California tuh lagi ngalamin cuaca yang basah banget ya. Curah hujannya tinggi, daerahnya jadi lembab, dan akhirnya vegetasi jadi pada tumbuh subur di sana. Nah, kenapa itu disebut anomali? Soalnya selama belasan tahun sebelumnya, Amerika Serikat, khususnya California, mereka tuh selalu dilanda kekeringan. Nah, krisis iklim tuh bikin pola cuaca makin nggak bisa ditebak nih. Dan kayak yang udah gue bilang tadi, cuaca basah di California tuh ternyata nggak berlangsung lama. Soalnya di tahun 2024, cuaca di sana tuh balik ke kering lagi kan. Nah itu di momen itu, di tahun 2024 itu, vegetasi yang tadinya berasa menyegarkan, yang berasa, wah asik ya jadi hijau-hijau begini ya. Yang tadinya begitu, tiba-tiba pas balik kering, berubah deh tuh. Jadi rumput kering, daun kering, tumbuhan kering, yang siap kebakar kapan aja. Mana banyak lagi kan jumlahnya kan. Dan anomali iklim dan cuaca ini juga lah yang jadi penyebab kenapa angin Santa Ana jadi terjadi di awal tahun. Padahal umumnya angin Santa Ana tuh terjadinya di musim gugur loh. Dimana waktu itu suhu udara dan cuaca di wilayah California tuh lagi panas-panasnya dan lagi kering-keringnya. Dan ingat sekali lagi, angin Santa Ana tuh kering banget dan bisa ngebikin tumbuhan jadi kering bahkan sampai akhirnya kebakar. Jadi biasanya adanya di musim gugur di ya sekitar bulan September lah. Ini di Januari tau-tau udah datang nih. Iya, jadi kasus kebakaran hutan tuh juga sama. Sebenarnya kayak ada musimnya gitu lah. Yang biasanya terjadi antara bulan Mei sampai Oktober, pas musim panas sampai musim gugur. Tiba-tiba ini udah terjadi di Januari nih. Mana terjadinya parah banget lagi kan. Padahal Januari tuh kan kalau di belahan bumi utara tuh kan masih masuknya musim dingin kan. Ini udah kebakaran hutan loh. Ya walaupun kalau wilayah California tuh emang cenderung lebih panas dan kering ya. Mau bulan apapun dia emang lebih cenderung panas dan kering. Tapi tetap walaupun gitu, kebakaran hutan ini tuh bisa dibilang merupakan anomali alam akibat krisis iklim. Karena kebakarannya terjadi di luar waktu biasanya. Ingat kan tadi kan yang biasanya tuh antara Mei sampai Oktober terjadinya, tiba-tiba ini di Januari. Mana parah banget lagi kan. The obvious impact of climate change in this situation is that the average number of days per year where the vegetation is very available for fire has doubled since the 80s. So the fire season has been growing longer and longer in California. Oh iya, terus yang ramai juga nih, bermunculan kabar yang bilang kalau banyak korban kebakaran di LA ini yang beberapa bulan sebelum kejadian, asuransinya tuh di-stop sepihak sama perusahaan asuransi di sana. Terutama di sini tuh klaim bencana kebakarannya. Dan karena ini jadinya rumah-rumah dan properti yang hancur kebakar di sana tuh banyak yang nggak bisa diklaim tuh asuransinya tuh. Jadi ya udah, angus gitu aja, nggak ada ganti ruginya. Dan kalau menurut LA Times emang sejak beberapa tahun terakhir, perusahaan asuransi di California tuh emang lagi nerapin aturan baru terkait polis asuransi. Mulai dari naikin biaya polis tahunan sampai berkali-kali lipat, sampai ngurangin manfaat yang bisa diterima sama masyarakat. Termasuk di sini ya, ini ngehapus klaim resiko kebakaran di wilayah-wilayah yang rentan bencana kebakaran. Tapi ya sebenarnya kalau kita lihat dari point of view perusahaan asuransinya, ya secara bisnis ini alasannya masuk akal sih ya. Ya gimana pun kan perusahaan asuransi kan pasti nggak mau rugi dong mereka dong. Makanya akhirnya mereka bakal ngatur gimana caranya biar nggak banyak klaim asuransi kebakaran. Dan salah satunya ya dengan cara tadi, antara naikin biaya polisnya atau ya benefitnya hapus aja sekalian. Klaim kebakarannya ilangin aja sekalian. Apalagi beberapa tahun belakangan ini di wilayah California itu kan emang sempat terjadi kebakaran hutan ya beberapa kali. Makanya dengan kondisi alam yang makin susah diprediksi, akhirnya mereka mutusin kebijakan-kebijakan tadi tuh. Antara naikin polis atau ya itu klaim kebakarannya diilangin udah. Dan ya jelas ini bikin masyarakat nggak terima dong. Mereka kan bayar mahal kan tujuannya kan biar properti mereka aman kan. Biar kalau rusak tuh ada ganti ruginya, ada jaminannya. Lah ini benefitnya malah dihilangin. Terus ngapain orang-orang ini bayar mahal-mahal kan? Dan hal ini juga lah yang jadi penyebab utama kenapa kebakaran ini jadi bencana alam yang paling mahal di Amerika Serikat. Soalnya ya itu, nilai properti yang rusak akibat bencana ini tuh nggak main-main. Mana asuransinya banyak yang nggak bisa diklaim lagi kan? Aduh.
Makanya kalau menurut Reuters, di kasus kebakaran ini, biar nggak makin banyak perusahaan asuransi yang nakal, disebut California Insurance Commissioner tuh langsung ngasih peringatan bakal ngebanet semua perusahaan asuransi yang nggak ngasih ganti rugi ke customernya yang polisinya masih jalan. Jadi kalau lu korban di kebakaran ini, rumah lu hancur gara-gara ini, terus lu masih punya asuransi, terus asuransi lu nolak buat ganti rugi, nah itu bisa lu laporin tuh. Nanti perusahaan asuransinya bakal dibanet tuh, jadi nggak bisa beroperasi lagi dia. Jadi bener-bener semua perusahaan asuransi ini harus memenuhi kewajiban mereka nih di sini nih. Bagus. Nah terus, di tengah panasnya cuaca dan udara di sekitar Los Angeles karena kebakaran yang masih terus meluas, kebakaran di negara bagian California ini juga tuh memicu suasana yang memanas antara dua partai utama Amerika. Partai Republik sama Demokrat. Disebut memanasnya hubungan dua partai ini tuh dimulai waktu banyak petugas pemadam yang ngeluhin mengeringnya sumber air di hidran waktu mereka berusaha mengendalikan penyebaran api. Terus hal ini makin diperparah sama kondisi Waduk Santa Ynez, salah satu tempat penampungan air penting di kawasan Palisades yang ternyata tuh kering waktu peristiwa ini terjadi. Waduh. Ini kebayang lo kan, petugas pemadam pada lagi butuh air banyak kan, ayo padamin segala macam. Ternyata sumber airnya pada nggak ada loh, pada kering loh. Terus keadaan makin diperparah sama keterangan dari Departemen Pemadam Kebakaran Los Angeles yang bilang kalau di dalam institusi mereka tuh sempat ada pemotongan anggaran yang ngebikin kerjaan mereka jadi nggak maksimal. Nah, fakta-fakta ini jelas memicu kemarahan masyarakat lah, yang kemudian diperparah sama statementnya Donald Trump soal gubernur California. Emang Donald Trump ngomong apa? Oh iya, ini sebelumnya buat konteksnya, jadi gubernur California, Gavin Newsom, sama wali kota LA, Karen Bass, mereka berdua tuh dari partai Demokrat ya, dari partai pesaingnya Trump. Makanya pas ada masalah gini, Trump tuh langsung ngegoreng isu ini gila-gilaan nih. Ya, biasalah politik lah. Bahkan Trump tuh sempat melempar tuduhan kalau gubernur Gavin Newsom nolak nandatanganin deklarasi pemulihan air, yang akhirnya bikin penanganan kebakaran jadi nggak optimal. Wah. Tapi terus waktu BBC nyoba nelusurin deklarasi yang dimaksud, itu mereka nggak nemuin sama sekali tuh deklarasi yang dibilang sama Trump. Paling yang ada nih disebut Gubernur Gavin tuh emang sempat nolak upaya pengaliran air dari California Utara ke selatan yang diusulin Trump di tahun 2020 lewat memorandum presiden. Tapi kan itu dulu banget ya, jauh banget loh itu loh. Dan alasan si gubernur nolak tuh soalnya ada kekhawatiran hal ini tuh beresiko bisa mempengaruhi spesies ikan yang terancam punah. Makanya akhirnya dia tolak. Jadi ya setelah dicek nggak ada tuh deklarasi pemulihan air buat penanganan kebakaran tuh nggak ada. Tapi terus yang kocak nih, Gubernur Gavin sendiri, dia juga bingung loh waktu ditanya kenapa Waduk Santa Ynez bisa sampai kering. Dan dia ngaku udah ngirim tim buat melakukan penyelidikan terkait ini. Bisa-bisanya ya gubernurnya bingung ya. Padahal kan harusnya dia yang bertanggung jawab di situ kan, atas wilayah itu kan. Kocak juga nih, kocak. So the fire trucks are there, they couldn't pump water. They cut the water off. They don't have water. Surveys show LA did have water, but amid widespread frustration and a report that a local reservoir in the Palisades was offline and empty due to repairs, California Governor Gavin Newsom issued a review of Los Angeles water and power. Cuma ya menurut gua kalau ngelihat ini nih situasinya miris banget sih. Ya gimana nggak miris coba, di saat masyarakat LA lagi kesusahan, ada ratusan ribu warga yang harus dievakuasi, ribuan bangunan dan benda berharga hancur. Para elit politiknya malah pada ribut sendiri nih. Malah pada sibuk saling nyalahin satu sama lain. Bukannya saling collab buat nyelesain masalah. Padahal kebakaran ini tuh diperkirakan bakal jadi bencana alam dengan kerugian terbesar yang pernah terjadi loh. Diperkirakan kerugian total akibat kejadian ini tuh mencapai 135 sampai 150 miliar US dollar. Ya soalnya kan wilayah yang terdampak tuh kan emang wilayah yang dikenal elit kan. Kayak misalnya Malibu deh, yang sebelum kebakaran terjadi tuh emang penuh banget sama mansion dan pemukiman mewah. Makanya kalau lu lihat di internet tuh kan banyak juga tuh yang nyukurin kan. Mentang-mentang yang jadi korbannya tuh adalah orang-orang kaya yang biasa hidupnya hedon dan seringkali dikaitin sama kelompok-kelompok tertentu. Jadinya banyak tuh yang nyukurin tuh. Jadi ada dua tipe nih yang nyukurin nih. Yang satu yang bilang azab karena bantu Israel, yang satu lagi karena seneng ngeliat orang kaya kena musibah. Tapi ya kalau bisa sih balik lagi, selain kita nyukur-nyukurin orang lain, gua harap ini juga nih bisa jadi alat introspeksi diri kita buat selalu ngerawat lingkungan. Apalagi negara kita juga kan punya masalah pelestarian lingkungan yang nggak bagus juga kan. Jadi ya bisa aja abis ini malah kita nih yang terdampak krisis iklim nih. Ya siapa yang tahu kan. Jadi ya saran gua sih kalau kita udah puas nyukur-nyukurinnya, ya kita pelan-pelan mulailah lebih aware sama lingkungan kita. Jangan sampai malah kita yang jadi korban krisis iklim selanjutnya. Aduh, jangan sampai ya. Amin, 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 amin.
Tambahan dikit, sebenarnya ada nih ya konspirasi-konspirasi yang ngaitin semua fakta tadi. Dari mulai asuransi kebakaran yang dicabut beberapa bulan sebelumnya, terus hydrant sama waduk yang tahu-tahu kering. Nah itu semua dikaitin sama proyek Los Angeles Smart City 2028. Jadi konspirasinya ini emang sengaja dibakar nih, biar pembangunan Smart City-nya lebih gampang. Tapi ya balik lagi, itu semua baru sebatas konspirasi ya, belum ada bukti apa-apa. Jadi ya nggak bisa gue bahas lebih jauh juga nih. Oke, sekian Lereng Buguing kali ini tentang kebakaran yang terjadi di California. Dan ya so far penyebab yang paling mungkinnya tuh tadi tuh ya, gara-gara krisis iklim. Soalnya yang 3 alasan paling umum kan pada nggak ada semua tuh tadi tuh. Jadi ya kemungkinan ya itu krisis iklim. Tapi ya kalau lu punya pendapat lain tentang kemungkinannya apa, lu boleh tulis di komen juga nih. Dan ya kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat. Ku melawan bukan berarti